Akhir dari proses kegiatan pertanian adalah awal dari proses kegiatan untuk beternak, yang artinya hasil dari limbah pertanian seperti jerami padi, sekam, bekatul, dan kebi tentunya bisa dimanfaatkan untuk membuat pakan ternak. Dan alhasil, kegiatan pertanian dan peternakan sebenarnya merupakan kegiatan yang saling menguntungkan atau kegiatan simbiosis mutualisme. Dan teman-teman, inilah channel Kandang Kebonan. Semua hasil limbah pertanian sangat berguna untuk dapat digunakan sebagai pakan ternak, khususnya ternak bebek pedaging. Kita tahu bahwa hampir 80% biaya tertinggi untuk kegiatan beternak adalah digunakan untuk kebutuhan belanja pakan, teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai peternak yang mandiri harus juga bisa membuat pakan racikan sendiri atau yang biasa disebut dengan pakan self-made, dan tidak selalu bergantung dengan pakan pabrikan. Maka dari itu, kita sebagai peternak juga harus bisa memanfaatkan hasil limbah pertanian untuk dapat digunakan sebagai pakan bebek pedaging untuk dapat menekan biaya produksi. Bekatul padi atau dedak padi merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi, teman-teman. Dedak padi atau bekatul padi banyak digunakan sebagai pakan ternak dikarenakan yang pertama adalah bahannya mudah didapat, harganya relatif murah, dan yang tidak kalah penting, kandungan gizi atau nutrisinya yang cukup tinggi, teman-teman. Dan tentunya kandungan nutrisi yang tinggi akan sangat baik apabila digunakan sebagai bahan pakan ternak unggas, teman-teman. Limbah pertanian seperti bekatul, kebi merupakan bahan pakan sumber energi atau sumber karbohidrat, teman-teman. Tentunya bahan pakan tersebut sangat bagus untuk tumbuh kembang ternak bebek pedaging. Apabila pakan yang kita berikan penuh dengan nutrisi atau nutrisi yang kita berikan ke ternak sesuai dengan kebutuhan ternak bebek pedaging, maka ternak bebek pedaging juga dapat menghasilkan pertumbuhan bobot badan harian yang optimal. Tentunya pertumbuhan bobot badan yang optimal didukung dari bahan pakan yang kita gunakan, bibit yang unggul, serta pemeliharaan bebek pedaging yang baik, teman-teman. Berdasarkan penelitian yang saya baca, teman-teman, bekatul ternyata memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk dapat kita gunakan sebagai bahan pakan ternak bebek pedaging. Di antaranya nutrisinya sebagai berikut. Yang pertama ada sumber karbohidrat, kadar serat kasar, protein kasar, dan serta lemak kasar, teman-teman. Untuk karbohidrat sebesar 67-72%, kadar serat kasar sebesar 7-10%, untuk protein kasar sebesar 13-17%, dan lemak kasar sebesar 2-5%, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah bekatul yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi boleh digunakan secara berlebihan untuk bahan pakan ternak, teman-teman? Berdasarkan sumber yang saya baca, teman-teman, untuk penggunaan dedak padi atau bekatul padi dalam pencampuran ransum, teman-teman, maksimal adalah 20% dari penggunaan. Misalkan kita menggunakan 3 bahan pakan, teman-teman, maksimal penggunaan bekatul adalah 20% dari total keseluruhan penggunaan bahan pakan, teman-teman. Di balik kandungan nutrisi yang tinggi, teman-teman, kelemahan utama dedak padi atau bekatul padi adalah kandungan serat kasar yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam fitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga akan sulit dicerna oleh enzim pencernaan bebek pedaging, teman-teman. Di video kemarin saya sudah menjelaskan tentang anatomi atau saluran pencernaan bebek pedaging apabila lambung dari bebek pedaging atau ternak unggas tidak kuat untuk mencerna serat kasar yang tinggi, teman-teman. Inilah yang merupakan faktor pembatas penggunaan dalam penyusunan pakan unggas, teman-teman. Dikarenakan dedak padi atau bekatul padi ini merupakan bahan pakan utama untuk penyusunan ransum, teman-teman, kita harus tahu
bagaimana cara menguji fisik atau mengetes bahwa ini bekatul asli ataupun bekatul palsu, teman-teman. Pengujian yang pertama, kita dapat menguji dengan menggunakan panca indera, yaitu bisa kita lihat, bisa kita cium aromanya, dan yang ketiga adalah kita bisa meraba, teman-teman. Apabila warna dari bekatul ini terlalu kuning atau kemerahan, dipastikan bahwa itu merupakan bekatul palsu, teman-teman. Bekatul asli akan berwarna kuning sedikit lebih coklat, teman-teman, dan memiliki aroma yang seperti beras, dan apabila dirasa, rasanya manis seperti padi, teman-teman, atau seperti beras. Dan tidak kalah penting untuk apabila diraba, apabila bekatul murni memiliki tekstur yang halus dan tidak kasar, teman-teman, atau tidak berdebu. Dan pengujian yang kedua, kita dapat melakukan uji apung, teman-teman. Apabila kita rendam ke dalam air, dedak yang murni, teman-teman, atau bekatul yang murni akan mudah untuk tenggelam, dikarenakan apabila ada bekatul atau dedak yang masih mengambang, teman-teman, itu dipastikan adalah dari penggilingan sekam padi, teman-teman. Dikarenakan dedak padi merupakan bahan yang sangat lembut sehingga akan mudah terendam air, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, video kali ini tentang pembahasan bekatul untuk ransum pakan unggas, teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di dalam kolom komentar dengan baik dan sopan, teman-teman. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.